puncak buah daripada ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama, memutus uqubat nafs, efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh jiwa. Maksudnya menaikkan darjah dari jiwa yang ammarah kepada jiwa yang mutmainnah. Dan yang kedua, at-tanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah wa sifatiha al-khabithah. Dari kalam Imam Ghazali, innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Tasawuf itu mesti ada ilmunya, mesti ada amalnya. Orang beramal tanpa ada ilmu beban. Datang kepada mursyid, apa kata mursyid? Amalkan ini 5.000, tapi tidak ada ilmunya. Maka dia mikir, waduh, ini beban apa lagi nih? Ya. Beban hidup sudah banyak, beban pekerjaan sudah banyak. Masa tambah lagi beban dari guru? Ya. Datang ke mursyid, suruh kamu amalkan salawat ini 7.000 sehari. Pingsan dia, ya. Tapi jika dia diberikan ilmu, kenapa zikir 1.000, 2.000, 5.000? Dia akan sadar dan faham. Apakah kita adil kepada diri? Bekerja dari pagi sampai petang. Alasannya apa? Ingin mendapatkan ringgit. Sahih? Ya. Bagaimana mungkin ingin mendapatkan ringgit langit, dolar langit, jika kita tidak rajin mengetuk nama Allah di dalam kalbu minimal 1 jam sehari. 1 jam sehari cukup. 60 menit sehari. Sebut nama Allah setiap hari. Apabila kita istiqomah bekerja untuk membangun rumah di dunia yang berakal, kita tinggalkan juga. Untuk menafkahi istri yang nanti mungkin dia duluan wafat atau kita yang duluan meninggal. Kenapa kita tidak adil dan menabung nama Allah di dalam kalbu untuk membangun rumah di akhirat? Nabi mengatakan 1 subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu 1 pohon di surga, 1 pokok di surga. Kenapa orang tidak amalkan ini? Berangkat, bekerja, pulang, bacalah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Imam Ghazali sampai kepada sadaran ini karena dia pun punya murid. Muridnya hanya kagum kepada ilmunya. Ketika dia salah, muridnya kemudian kritik dia. Dan ini tidak terjadi di kalangan sufi. Sufi itu mereka beradab. Mereka tidak meyakini gurunya sebagai nabi. Maka jika guru salah, bagi dia maklum, karena guru bukanlah nabi yang maksum, yang tidak berdosa, tidak pernah salah. Itu siapa? Nabi. Para anbiya, kalau mursyid boleh salah? Boleh. Ada mungkin mursyid terjebak maksiat, mungkin. Tidak memperlakukan mursyid seperti orang-orang yang selevel malaikat. Sungguh aneh ada murid mengatakan, oh, dia kan orang tarekat, dia sufi, kenapa dia melakukan ini? Dia lupa mereka masih manusia. Nah, kata Imam Ghazali, wa kana hasilu ulumihim qat'a uqubatin nafs. Puncak buah daripada ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama, memutus uqubatin nafs, efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh jiwa. Maksudnya menaikkan darjah dari jiwa yang ammarah kepada jiwa yang mutmainnah. Dan yang kedua, at-tanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah wa sifatiha al-khabithah. Membersihkan jiwa daripada akhlak-akhlak yang tercelah. Wa sifatiha al-khabithah, dan karakter dasar jiwa yang sangat keji. Dalam riwayat yang disebutkan ulama-ulama kita, ini riwayat Israiliyat, tapi maknanya sahih, sesuai dengan makna tentang ayat yang menyebutkan an-nafs al-ammarah bis-su.
Allah berkalam kepada jiwa, wahai jiwa, wahai nafs, aqbil, aqbil. Kata nafs, man anta? Siapa kamu? Suruh-suruh aku. Allah kalam kepada jiwa, jiwa jawabnya apa? Man anta? Siapa kamu? Suruh-suruh aku. Lalu Allah suruh lagi, aqbil. Dia masih jawab, kamu siapa? Saya siapa? Kamu suruh-suruh. Akhirnya Allah yang menciptakan jiwa, Allah puasakan dia sekian lama. Setelah jiwa ini lapar, baru dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Maka cara untuk menundukkan jiwa, caranya adalah mempuasakannya. Puasakan lisan dari kalam, puasakan mata dari memandang yang haram, bahkan yang mubah. Puasakan telinga dari mendengarkan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi hari ini ustadz pun hobi bergunjing, menggunjingkan sesama ustadz. Ya, ini dosa-dosa kita ini, Tuan Guru. Para syekh pun hobi mencari kesalahan syekh yang lain. Jemaah tariqah mencari kesalahan tariqah yang lain. Aswaja mencari-cari kesalahan kelompok yang lain. Sampai kapan ini akan berlaku? Ini ciri-ciri orang yang gagal bertasawuf, gagal beragama. Ilmunya untuk mencari kesalahan orang. Terbersit sekali ingin mencari kesalahan orang, berarti kita gagal bertuhan. Nafsnya nafs lawamah, nafsnya nafs ammarah, ya, yang ta'mur bisu, mengajak kepada yang buruk. Dan ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali di kitab yang lain, kecuali dibimbing, dididik, dibina oleh seorang mursyid yang wasil ilallah. Tidak mungkin. Semursyid ini dulu pernah juga dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, gurunya bersambung kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sudah hafal ribuan hadis, mengerti istidlal kitab dan sunnah, memahami qawaid-qawaid fiqhiyah dan usul fiqih, mampu menafsir, mengerti mana aliran-aliran yang bercanggah dari Islam, mana yang tidak. Tapi dia mengatakan di akhir kitab ini, saya pun belajar karena ingin hubbul jah, cinta kepada tuah, ingin disebut orang alim, alim allamah. Maka dia sudah dapat gelar itu, hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam? Siapapun yang mendebat Imam Ghazali pasti kalah, pasti kalah. Maka Imam Ghazali ini disebut Nabi Musanya umat Islam, Nabi Musanya umat Islam. Apapun dia debat. Maka dia tulis kitab Ihya untuk para ulama. Jadi sebenarnya kitab Ihya itu berat dikaji, karena beliau hadiahkan untuk para santri dan para ulama. Tapi kemudian ada ringkasannya, Mukhtasar Ihya. Ini bolehlah untuk orang awam. Tapi yang tebal itu 4 jilid itu untuk para ulama. Ya. Tapi ulama pun salah faham. Akhirnya kritik dia lagi. Ghazali hadisnya palsu. Berarti dia tidak mendapatkan faidah dari Imam Ghazali. Dan yang terakhir kata beliau, puncak dari bertasawuf, yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillah wa tahliyatihi bi dzikrillah. Puncak tasawuf itu ketika kolbunya kosong dari selain Allah, wa tahliyatihi bi dzikrillah, lalu menghiasinya dengan nama-nama Allah. Inilah yang disebut sufi. Dan man hum sufi? As-sufi man khala an qalbihi ma siwallah. Orang yang di kolbunya sudah tidak ada lagi kecuali nama Allah. Wa man ishtaghala bi dzikrillah. Orang yang kolbunya sibuk menyebut nama Allah. Kolbu menyebut nama Allah. Coba sebut nama Allah dalam hati, terdengar tak? Baca Allah dalam hati.
lisan tidak baca. Nah, itu disebut zikir qalbi. Imam Ghazali mendapatkan kalam ini dari kalam Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi katakan kepada Imam Ghazali, "Wahai Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, pejamkan matamu, kunci mulut dan lidahmu, bacalah nama Allah dengan qalbumu." Baru dia lakukan. Nah, ambil ilmu ini kepada para mursyid kita ya. Di Malaka banyak mursyid, silakan ambil ilmu disebut talqin. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan rasa dahsyatnya zikir ini tidak diperoleh kecuali dengan talqin dari ahlinya. Karena ahlinya ini kalbunya bersambung kepada kalbu Rasulullah SAW. Kalbu yang berzikir mutlak hanya kalbu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menumpahkan ini kepada para sahabat yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maka hampir semua jalur-jalur tasawuf hari ini bercabang daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah Tariqat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah. Lalu yang kedua Sayyidina Ali. Hampir semua tariqah lewat Sayyidina Ali kecuali Naqsyabandiyah. Dia punya dua jalan. Jalan Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, jalan Alawiyah Sayyidina Ali. Maka bersanad kepada Sayyidina Ali bukanlah Syiah. Ya, bersanad ke Sayyidina Ali bukanlah tasyayyu. Bukan. Itu justru adalah tanda sahihnya seorang bertariqah. Nabi mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Akulah kota ilmu, bandar ilmu. Coba bayangkan bandar, apa saja yang ada di dalamnya? Ada pasar, ada masjid, ada maktabah, ada library, ada tempat hiburan, ada hotel, tempat menginap, ada macam-macam. Apalagi di Malaka banyak resort ya. Ada semua. Apa kata Rasulullah? Pintunya Ali. Hadis ini sahih. Tapi orang yang disebut kelompok Nasibiyah, apa nama kelompoknya? Nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Mereka mengatakan hadis ini palsu. Ini ciri-ciri kelompok Nasibiyah. Kelompok ini lawan dari Rafidah, yang di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Nasibiyah, tidak Rafidiyah. Semoga Allah terima akidah kita semua. Bapak, Tuan, Puan, Syaikh, para asatiz, saudara-saudari kemuliaan Allah, lebih kurang itulah ringkasan, baru ringkasan manhaj ilmu tasawuf yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya ittifaq ulama Azhar, kesepakatan ulama Azhar dan ulama-ulama ahlu sunnah sedunia bahwa berahlus sunnah itu yang ketiga setelah berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, yang ketiga bertasawuf, manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali ya. Penciriannya apa? Dia bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar syariat ya. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menampung ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan juga ilmu tasawufnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Ada soal jawab? Tafadhal, silakan diatur ya. Mohon jelaskan perihal ajaran millah Ibrahim. Ini isu yang viral lewat kekinian di Malaysia dari Dila Harun. Nama laki-laki atau perempuan? Ajaran millah Ibrahim itu istilah Quran. Tapi sayangnya ada beberapa orang menggunakan itu untuk menggabungkan tiga agama sekaligus. Dulu di Indonesia sempat muncul nabinya bernama Ahmad Musaddiq. Ya. Betul Habib ya? Ada namanya Ahmad Musaddiq. Nabinya orang Indonesia yang ke-26. Malu juga kita itu ya. Tidak pernah berguru, tiba-tiba dia berkhalwat di bawah kaki Gunung Salak. Di hari ke-40 dia merasa dapat ilham. Lalu dia membangun agama
yang dia klaim sebagai millah Ibrahim. Saya tidak tahu yang di Malaysia apakah mirip-mirip juga. Ya. Ajaran Islam itu millah Ibrahim. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu ajaran yang sama, yang berbeda hanya syariatnya, akidahnya sama. Oleh karenanya apabila kita memasukkan jenazah ke dalam lahat, salah satu doanya Bismillah ala millati Rasulillah. Boleh juga baca Bismillah ala millati Ibrahim. Ya. Jadi apabila millah Ibrahim ini bermaksud menggabungkan Islam, Kristiani dengan Yahudi, ini sesuatu yang berlebihan. Menggabungkan dua thariqah pun ramai terjadi begaduh. Menggabungkan dua mazhab fikih, Syafi'i dan Hanbali pun orang begaduh. Apalagi menggabungkan dua agama, tiga agama, ya. Oleh karenanya kita sampaikan bahwa ajaran Islam inilah millah Ibrahim. Apa arti millah? Jalan-jalan yang ditempuh para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sama semua. Ajarannya la ilaha illallah. Lainnya adalah Nabi Adam Rasulullah di zamannya, Nabiullah, Nabi Musa Nabiullah di zamannya. Sedangkan mereka bersaksinya kepada Rasulullah. Nabi Adam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini sudah dibaca Nabi Adam sedari di surga. Maka tidak ada perbezaan hakiki antara ajaran mereka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam dalam hadis Imam Hakim melihat ke langit, langitnya surga adalah arash, langitnya kita, langit ini terlihat dari sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Sayyidina Adam bersyahadat dengan dua syahadat ini. Maka syahadat yang kita baca kali ini itu syahadat tertua di alam semesta. Maka umat ini sungguhlah beruntung. Umatnya umurnya paling pendek, dikeluarkan juga di akhir zaman, tapi syahadatnya paling tua, sama dengan syahadat kakeknya Sayyidina Adam alaihissalam. Beruntunglah kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Inilah millah Ibrahim, inilah millah Nuh, millah Adam, millah semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimanakah cara untuk tenangkan hati dan fikiran-fikiran yang negatif? Oke. Cara menenangkan kolbu. Kolbu ini dia ibarat anak, tifl. Syekh Abdul Qadir menyebutkan satu istilah tifl ma'ani. Ada istilah seperti itu. Tifl, anak-anak kita kasih kuliah atau kita kasih mainan. Anak-anak supaya tenang kita berikan ceramah atau beri dia game. Apa game yang paling masyhur untuk anak-anak hari ini ya? Apa namanya? Tahu gimana anak? Game bola? Nah, tak tahu ya, saya pun tak tahu. Anak-anak hari ini suka nonton YouTube. Betul. Jadi berikan mainan yang sesuai dengannya. Anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan manzilahnya. Qalbu itu manzilah, tempat menyebut nama Allah. Maka mainannya qalbu adalah ism min asma'illah, nama-nama Allah. Apabila seseorang menjauhkan qalbunya dari nama Allah, qalbunya gelisah. Sumiyal qalbu litaqallubihi, disebut qalbu karena dia bergerak gelisah. Kapan dia berat? Jika nama yang paling berat masuk ke dalamnya. Wala dzikrullahi akbar, sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling berat, paling besar. Kata akbar juga diartikan athqal. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah tentang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya salat itu kabirah. Kata Imam Ibnu Katsir dan para imam lain, kabirah ay thaqilah, berat. Dan imam-imam mengatakan ini beratnya.
Kolbu ini mesti diberikan mainannya nama Allah. Coba lihat anak-anak kita ingin bermain motorcycle, ya betul, ingin drive kereta, ya betul lah. Tanya itu yang kecil-kecil tuh, ya kita sebut apa anak kecil sih, budak-budak. Budak-budak belia ini sukanya mau drive. Sayang kepada anak, apakah kita lepas, kita berikan kunci, serahkan kereta pada anak? Itu tanda sayang? Bukan. Tidak semua yang dimaukan anak diberi. Kalau diberi, terabrakan, ya, beradu dengan orang. Oleh karenanya, untuk memberikan apa yang menenangkan kolbu, jangan sembarang beri. Tanyakan kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti kolbunya akan tenang. Jadi berikan mainan yang sesuai dengan kolbu. Benarlah para ulama mengatakan, mengambil dari ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub wazkur rabbaka fi nafsik, muncul kalam qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu rumah tempat mengingat Allah, bukan tempat Allah, rumah tempat mengingat Allah. Ini masjid Baitullah, betul? Masjid, benar. Karena kita di negeri Melayu, masjid ada kubahnya. Coba, sudah ke Eropa? Coba lihat masjid di sana, bekas gereja, hanya salibnya yang sudah hilang. Masjid di zaman Nabi tidak ada kubahnya. Jadi apakah masjid itu suatu yang ada kubahnya? Tidak. Ada khatnya? Tidak. Masjid itu tempat yang di dalamnya ada orang menyebut nama Allah. Ada orang menyebut nama Allah dengan lisannya, dengan kolbunya. Sebenarnya mana yang lebih awal? Lisan atau kolbu? Kolbu. Jadi sebenarnya masjid itu disebut ma'mur jika orang yang sholat di dalamnya menyebut nama Allah dengan lisannya dan dengan kolbunya bersamaan. Itu cara memakmurkannya. Jangan hanya lisan. Kalau lisan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Tapi tidak ada kalimatnya celaka bagi orang yang mendirikan, yang mengusahakan menyempurnakan sholat. Karena aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Yang dapat ingat Allah hanyalah kolbu, bukanlah fikiran ini. Jadi jangan berzikir dengan fikiran, berzikirlah dengan kolbu. Nanti datang ke tuan guru, para masyayikh, nanti diajarkan caranya, ya. Contoh terakhir, nonton film, kenapa tahan? Karena ada yang bergerak-gerak, ya. Jika ingin menikmati zikir, maka ambil kaifiat yang sesuai dengan thariqahnya. Maka kita nanti pun seakan-akan menonton, tapi bukan menonton TV, menonton diri sendiri membaca nama Allah. Tapi usaha sebelum itu syaitannya banyak, ya. Nanti datang, wah itu sesat, ada lagi, nanti kamu gila, ya. Benar ya. Lihatlah guru kita dari dulu tidak pernah gila, ya. Ya, tidak ada. Orang gila belajar thariqat tambah gila. Orang waras belajar thariqat tambah cerdas. Maka jika ada orang gila belajar zikir, sebenarnya sebelum berzikir dia sudah gila. Ya, saya sudah bertemu banyak yang begitu, ya. Yang terakhir ya. Oke, sekedar siapapun yang merasa mendapat manfaat dari kajian-kajian di sosial media, YouTube, Facebook, silakan diambil. Jika ada kalam yang tidak tepat, tawakuf, tidak usah diambil. Konsultasikan dengan guru-guru mulia. Karena saya bukan manusia yang maksum. Barangkali ada kalam saya yang tersilap, khilaf, ya, saya pulangkan kepada Allah. Namun untuk talqin mesti diambil dari mursyid atau wakilnya mursyid, badalnya mursyid, wakil talqinnya mursyid. Tidak boleh hanya menyimak melalui YouTube. Saya tidak jamin kalau kolbunya nanti aman daripada syaitan, ya. Jadi silakan amalkan salawat hadiahkah itu,
wirid asas, tafadhal. Zikir maqalid, silakan diamalkan. Zikir salawat an-nur zati, sila diamalkan. Namun talqin wajib bermursyid, ya. Cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi dan esok-esoknya lagi, ya.